Mas Uki, kalau dari tim paslon nomor 2 kan ini selalu menguluk-ulukan Yel menang satu putaran. Kalau gitu masih yakin dengan menang satu putaran? Karena tadi Mas Arya bilang semuanya imbang nih antara satu putaran dan juga 2 putaran, Mas Uki. Ya Mbak, kami itu fokus dengan kerja-kerja aja ya. Artinya begini, kalau kami bekerja keras ya, menjaga momentum dengan baik, juga tim lapangan juga bekerja keras ya, lalu juga koalisi kami ya mengawinkan, mengharmonisasi antara kepentingan pileg dengan pilpres dengan baik ya. Kami tetap yakin bahwa kami akan menang satu putaran. Tapi kami tidak mau jumawa, artinya menang satu putaran ini hanya bisa didapat dengan kerja keras dan kerja kompak. Kurang lebih begitu Mbak. Oke, artinya masih terus bekerja ya untuk menang satu putaran ya, meskipun Betul. peluangnya 2 putaran juga masih ada. Betul. Oke, Betul. oke. Kalau dari Bang Deddy sendiri untuk mengejar nih Bang dari minimal dari Litbang Kompas dan juga hasil dari CSIS Bang, apa yang perlu digenjot lagi Bang di daerah mana nih? Ya, kita masih tetap harus bertempur dengan pasukan siluman ya di daerah-daerah Apa itu Bang kita, Siluman? terutama ya Anda ngerti lah, jangan pura-pura nggak tahu. Di Jawa Tengah, di Bali dan di Jawa Timur ya, itu kan persoalan yang kita hadapi hari ini. Ya. Bagaimana kita di permukaan seolah-olah pemilu ini sangat demokratis, tapi di bawah tangan-tangan hitam kekuasaan itu bermain begitu kotor dan mengerikan sebenarnya. Kalau keyakinan diri. Kita percaya pada menyatunya hati nurani rakyat. Tapi berpengaruh nggak sih Bang dengan hasil survei ini kepada jajaran bawah, akar rumput, tim? Saya kira rakyat sudah juga mulai belajar. Misalnya kan kemarin ada 2-3 lembaga survei bilang Prabowo Gibran itu sudah di 50,2, ada 50,8 gitu ya. Terus tiba-tiba ada lagi yang kredibel nih lembaganya bilang sudah 50, terus tiba-tiba ada kampanye, sudah satu putaran saja, sayang pemilu uangnya untuk negara, untuk rakyat aja gitu kan. Terus sampai Pak Prabowo terus pergi ke kampung-kampung kumuh gitu, kasihan saya lihatnya. Itu kan berarti bahwa artinya jauh panggang dari api itu satu putaran gitu loh. Ya kalau melihat itu, dan saya percaya kalau sudah di atas 50% nggak ada tuh aparat main di bawah. Tapi sepanjang mereka masih bermain, berarti masih jauh itu barang gitu. Jadi jauh lah kalau menurut saya urusan satu putaran. Kecuali ada hal yang lebih dahsyat lagi datang nih ke bawah gitu ya. Karena kemanapun Mas Ganjar pergi itu mengalir, organik gitu ya. Nggak ada yang biayain, yang mobilisasi gitu. Dan itu terutama dari kalangan pemuda gitu ya. Kalangan anak muda, dari Gen Z, milenial itu. Kalau kita lihat di berbagai tempat Mas Ganjar pergi secara terbatas gitu ya, apalagi setelah tidak dibuntuti itu kan, itu mengalir dengan organik gitu, mengalir dengan baik gitu. Artinya jadi kita tidak optimis ya satu putaran, rakyat, pasti 2 putaran ya Bang? Ayo kita taruhan ini deh segelas kopi gitu ya, silakan gitu. Mas Uki ini kan enak tidur di rumah juga ada yang kerja gitu loh. Itu bedanya kita sama dia nih. Oke. Kalau dari Bang Bestari sendiri dari tim paslon nomor 1 nih, 2 putaran akan tetap terus juga itu menjadi salah satu? Ya, saya kira pasangan Amin itu siap lah untuk maju ke putaran berikutnya. Dan memang sampai sekarang ini kita belum melihat. Jadi belum melihat ada 2 putarannya gitu. Makanya kalau ada yang dengan upaya-upaya macam-macam itu silakan aja. Kita menghimbau kepada masyarakat jangan dengarkan yang kayak begitu. Tapi lihat yang di lapangan sana, itu lebih real gitu. Tapi kalau dari hasil survei ini mempengaruhi nggak? Surveinya kita tanya. Litbang Kompas bilang 38. CSIS. Kemudian CSIS, saya nggak tahu polanya gimana, bilang 42. Jadi ini benar, masih meragukan. Yang mana yang benar? Ayo. Masih keren diragukan, saya yang Mas. benar, yang itu salah. Begitu baru keren. Metodenya mungkin? Ya nggak tahu saya, berarti ada metode keilmuan yang berbeda gitu. Tergantung apa nih? Kan begitu. Mas Arya? Saya kira itu. Gini ya, saya nggak mau dihadap-hadapkan dengan Kompas ya. Jadi maksud saya tergantung keyakinan dan iman politik Pak Bestari aja. Mau percaya gitu. Yang Tergantung jelas siapa kami, yang bayar juga mungkin jangan-jangan. Yang jelas kami melakukan survei dengan prosedur pendekatan dan kerja-kerja akademik yang sangat ketat. Ya.
Mas Arya. memastikan Harusnya bahwa kalau data udah itu ketat kredibel. bisa memberikan penilaian bahwa Kompas punya lemah. Oke, masing-masing Gitu kan loh. punya metodenya ya. Tapi saya pengen soroti juga nih dari CSIS belum menentukan pilihan dan juga tidak menjawab sebesar 10,9% ya, Mas Arya ya. Artinya besar ini Yap. 10,9%. Ini segmentasinya yang mana yang disasar ini sebenarnya 10,9%? Ya, ya tentu saat survei kita lakukan, kita tanya orang kalau pemilu hari ini Anda akan pilih siapa. Tentu ada yang bilang dia rahasia, mungkin dia merahasiakan pilihannya, atau dia nggak mau secara terbuka menunjukkan pilihannya. Itu dalam survei tentu hal yang biasa, hal yang normal. Bagaimana karakteristiknya? Tentu kita melihat karakteristiknya sebagian besar, bukan sebagian besar, umumnya adalah orang-orang yang memang pertama orang yang mendasarkan pilihannya pada isu. Jadi dia akan komparasi isu satu pasangan dengan pasangan yang lain. Ada juga yang menunggu debat. Jadi dia akan lihat dulu putaran debat, dia akan bandingkan mana yang kira-kira Dan programnya ini bagus. usianya range berapa nih 10,9% ini, Mas? Masih muda kah? Ya umumnya tersebar cukup merata. Ya. Oh, oke. Tapi tentu segmen muda angkanya lebih tinggi dibandingkan segmen tua ya. Oke, yang perlu kemudian untuk menaikkan elektoral juga adalah mengejar ya tadi 10,9% yang belum menentukan pilihan dan juga belum menjawab adalah masalah wilayah. Nah, wilayah apa sebenarnya Mas Uki yang kemudian masih menjadi target utama juga dari paslon nomor 02? Ya, sebenarnya menjadi perhatian kami adalah wilayah-wilayah tertentu ya di Pulau Jawa ya. Misalnya di Jawa Tengah, di DIY ya. Menurut berbagai survei itu masih ada ruang ya untuk kami improve gitu. Juga ada beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Banten itu juga masih kami improve. Tapi begini, kalau kita menyasar kepada pemilih yang belum menjawab atau yang tidak tahu ya. Nah, ini menurut hemat kami setelah kami breakdown beberapa data ya karakteristiknya, mereka adalah pemilih-pemilih muda yang cenderung lebih rasional, cenderung yang pendidikannya lebih tinggi gitu. Nah, ini kan karakteristiknya bisa ada dua klasifikasi. Klasifikasi pertama, mereka itu adalah pemilih-pemilih yang baru menjatuhkan pilihan ketika gizi informasinya sudah tercukupi dulu. Gitu. Itu yang mungkin tadi Bang Arya sampaikan ya. Tapi jangan lupa ada pemilih kedua karakteristiknya. Walaupun dia rasional, tapi dia adalah orang-orang yang apolitis, Mbak. Orang-orang yang merasa hiruk-pikuk politik itu nggak bersentuhan dengan kulit mereka. Nah, orang-orang ini merasa mungkin para politisi ini pada berantem di TV. Itu hanya untuk Jadi salah satunya Jakarta yang menjadi fokus ya. Nah, inilah dia pentingnya kenapa ya dari Prabowo Gibran ini politik yang gembira, tidak menyerang. Baik. Begitu Oke, ya. kalau dari paslon nomor 03, Bang Deddy, kalau tadi kan Jakarta nih yang pengen difokuskan oleh paslon nomor 02 salah satunya. Dari 03? Ya kalau 03 kita tetap menjaga basis suara kita ya. Kalau hanya pasangan 02 itu secara pasangan, secara partai politik mah nggak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan gitu ya. Karena daerah itu memang sudah lama menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah dan Bali gitu. Tetapi ketika yang bergerak bukan orang-orang seperti Dede ini gitu ya, tapi orang-orang berseragam ya, itu yang membuat daerah itu menjadi sangat-sangat sangat bergejolak gitu ya. Dan saya kira ini kalau diteruskan, kalau menurut saya akan sangat tidak baik buat pemilu kita, buat bangsa kita gitu. Karena apapun hasilnya itu akan membuat keterbelahan dan luka-luka yang akan sangat panjang dan berdarah buat kita. Oke, dari 01, Bang. Ya, kalau tadi dikatakan Jakarta disasar dan sebagainya, kita menyasar juga itu. Sekarang ini di Sumatera Barat, Lampung, dan juga Jawa Tengah itu perlahan, bagaimana ketika kita kumpul itu mayoritas dengan kegiatan yang kita buat itu. Artinya mau menggerus 02 dan 03. Anak muda yang paling banyak ada di situ. Jadi ya, sembarang klaim boleh-boleh saja, tetapi fakta lapangan yang harus dilihat. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bang Bestari, terima kasih juga Bang Deddy, terima kasih Mas Uki, terima kasih Mas Arya, sehat selalu semuanya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Nomor 1, jangan kemana-mana. Saudara tetaplah bersama kami di Kompas Petang, setelah ini kami punya informasi dari jelang pemulangan jenazah Lukas NMB ke Papua, pengamanan di Bandara Sentani diperketat. Ratusan personil TNI Polri disiagakan di sekitar Bandara Sentani.